Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Papa Channel, media hiburan dan berbagi info sekitar dunia pendidikan ya. Kali ini Papa Channel akan berbagi info tentang teman-teman yang mengikuti ujian P3K di tahun 2025 ini ya, tentang statusnya yaitu yang tidak lolos P3K menjadi P3K paruh waktu ya. Ini sudah keluar keputusan Menteri Pan RB yaitu Rini Widianti, keputusan nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini bagaimana sih juknis P3K paruh waktu. Nah, ini ada keputusannya, yaitu memutuskan menetapkan pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kedua yaitu pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan dalam rangka ada poin A, B, C, D ini ya. Ketiga, untuk P3K paruh waktu ini, pengadaan P3 paruh waktu ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan A. Guru dan tenaga pendidikan, B. Tenaga kesehatan, C. Teknis, D. Pengelolaan umum, C. Operator layanan operasional, F. Pengelola layanan operasional, G. Penata layanan operasional. Keempat, ini pengadaan P3 paruh waktu ini dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Poin B, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi teman-teman buat P3K ini bukan tidak lulus ya, jadi cuman formasinya saja yang kurang. Poin 6 yaitu status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan nanti diberikan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai, NIP ya. Poin ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksana dengan tahapan sebagai berikut. Ini ada berapa tahapan ini? A, B, C, D, E, F, G, H ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahapan ya. Poin ke-8, dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu, tetapi di kemudian hari ada 3 poin nih, A, B, C, dibaca aja ya Bapak Ibu ya. Poin ke-9, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu. Ini dibaca lagi, nanti ada merujuk ke diktum atau poin 7 ya, huruf H. Untuk poin ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagai dimaksud diktum 9 adalah pejabat tinggi media. Poin ke-11, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H ya. Untuk poin ke-12 yaitu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit itu memuat A. Nama jabatan, B. Ekspektasi kinerja, C. Unit kerja penempatan, D. Skema kerja, E. Masa perjanjian kerja, F. Hak dan kewajiban, G. itu sanksi ya.
Untuk poin ke-13 yaitu masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K full time ya, P3K penuh waktu. Poin ke-14, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Poin 15 yaitu keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa kerja perjanjian P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Poin ke-16, P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai SKP ya, sesuai target dalam perjanjian kerja. Poin ke-17 dibaca aja ya Bapak Ibu ya. Poin ke-18 dipahami, dibaca lagi. Poin ke-19 ini ya yang kita bahas, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi gajinya disesuaikan dengan gaji Bapak Ibu yang diterima selama ini ya. Poin ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk poin ke-21, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin ke-22, P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut ya. Ini kewajiban buat nanti teman-teman yang diangkat paruh waktu ya. Kewajiban pertama yaitu A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah ya. Ini poin pertamanya atau A-nya. Untuk poin B-nya itu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik perilaku ASN ya. D. Menjaga netralitas. Untuk poin ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Untuk poin ke-24 yaitu ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut. Nih dipahami nih, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I. Jadi dipahami biar Bapak Ibu mengerti ya. Untuk poin ke-25, dalam P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi yang berarti bersangkutan mengundurkan diri. Jadi nggak boleh pindah instansi ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau pindah instansi nanti dianggap mengundurkan diri. Poin ke-26 yaitu dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K paruh waktu yang berkompetensi masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Untuk poin ke-27 dibaca aja ya. Poin ke-28, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K full time ya. Ini berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang paruh waktu ini nanti diangkat full time yaitu sesuai pertimbangan anggaran dan evaluasi kinerja ya. Untuk poin ke-29, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Jadi ini tahapan-tahapan Bapak Ibu diangkat nanti
Untuk menjadi P3K penuh waktu ya, ini tahapannya ada A, B, C, D, E, F ya, dipahami ya Bapak Ibu ya. Poin ke-30-nya yaitu keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat keluaran akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari tahun 2025 oleh Menteri Pan RB. Semoga bermanfaat ya teman-teman yang sedang berjuang dalam ujian P3K tahun 2025 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.